Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi pada video kali ini aku ingin sedikit menjelaskan ya tentang kenapa sih banyak anggota-anggota di organisasi itu pada hilang-hilangan. Nah, karena em, ini jadi kasus yang mungkin sering terjadi dan dialami oleh berbagai macam organisasi, terutama organisasi-organisasi non-profit, kayak organisasi-organisasi di kampus, atau mungkin NGO-NGO ya, yang dia eh, menggunakan banyak volunteer. Nah, em, nah, jadi insya Allah di video kali ini kita akan coba menjawab ya sebenarnya kenapa sih eh, anggota-anggota organisasi kita itu suka pada hilang-hilangan dengan menggunakan salah satu pendekatan teori yang akan aku coba jelaskan di sini. Dan mungkin memang akan ada banyak teori-teori lain juga yang nanti bisa menjelaskan dan mungkin kalau misalnya memang ada kesempatan bakal kita coba bahas di video-video selanjutnya. Nah, untuk di video kali ini kita akan fokus ngebahas di teori ini ya. Namanya teori flow. Nah, di mana teori ini sebenarnya kurang lebih ya menjelaskan bahwa em, seseorang itu memiliki eh, performa yang terbaik ketika dia melakukan sebuah tugas atau sebuah tantangan yang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Kayak gitu. Nah, biasanya ya yang terjadi di organisasi yang biasanya aku temui itu kadang-kadang terjadinya kayak gini nih. Mungkin teman-teman ada yang mengalami juga. Nah, ada ketua ya misalnya, ada ketua. Aku coba gambar ya. Nah, misalnya ada ketuanya. Nah, ini ketua. Nah, terus ketua ini punya beberapa anggota dan anggotanya misal cukup banyak lah ya. Ini ada anggota-anggota. Nah, dalam beberapa kasus di organisasi-organisasi, terutama organisasi di kampus atau organisasi kemahasiswaan, eh, mereka ini memiliki pembagian tugas yang agak berbeda. Kadang ada beberapa kondisi di mana sang ketua dia sulit untuk mempercayai bawahannya atau anggotanya karena dia menilai anggotanya tidak memiliki kapasitas untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Sehingga ketua di sini berusaha untuk menghandle semua tugas yang harusnya bisa terbagi secara merata. Nah, sementara para anggotanya ini dia tidak memiliki pekerjaan yang cukup untuk membuat mereka merasa tertantang dalam mengerjakan, dalam berada di organisasi tersebut kayak gitu. Istilahnya ketika kita punya tugas yang banyak ya, misalnya salah satu divisi ya, dia punya tugas yang banyak. Nah, si tugas yang banyak ini seharusnya bisa dibagi-bagi nih ke beberapa orang. Nah, misal seorang ini dapat tugas yang segini, dia segini, ini segini, ya mungkin beda-beda ya. Nah, tapi ketika ada kondisi di mana kepercayaan itu nggak muncul dan ternyata si ketua ini justru ngehandle semuanya, atau mungkin ada beberapa kondisi di mana ketuanya justru nggak perform dan ada misal satu orang tertentu yang dia cukup care terhadap divisinya dan berusaha untuk handle semuanya, yang ada menghasilkan kondisi di mana eh, ada satu orang tertentu yang dia mendapatkan challenge yang lebih tinggi dibanding orang lain, yang mungkin bahkan beberapa orang di anggota divisinya itu hanya memiliki sebagian kecil tantangan yang perlu dia kerjakan, atau bahkan tidak ada sama sekali yang perlu dia lakukan di organisasi atau di divisi itu. Nah, hal ini menyebabkan apa? Nah, ini jadi salah satu hal yang nggak ideal sebenarnya karena em, ketika ketika kita membagi tugas secara tidak merata, si orang ini, entah itu ketua atau siapapun yang ada dalam organisasi, dia akan berada di fase mendapatkan tantangan yang sangat tinggi di kondisi kemampuan yang melebihi kapasitasnya dia, melebihi kemampuannya dia, sehingga dia berada di bagian anxiety ini. Dia akan merasa khawatir, dia akan merasa cemas ya dengan amanah yang sedang dia pegang itu. Sementara orang-orang lain di sini ya, nah ini masuk ke anxiety. Nah, sementara orang sisanya di sini dia masuk ke boredom.
atau bosan ya, bosan dengan agenda organisasi karena mereka ngerasa nggak ada hal yang bisa mereka lakuin gitu. Sementara tugasnya udah diambil alih sama satu orang aja atau satu atau dua orang ya tertentu aja kayak gitu. Nah sehingga mereka berada di sini nih. Nah keduanya ya sama-sama nggak baik. Orang-orang yang ada di anxiety di sini mereka mungkin ya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas-tugas di organisasi mereka. Nah, tapi tentu setiap orang kan pasti punya kapasitas tertentu dalam melaksanakan berbagai macam tantangan yang dihadapi ya, sehingga eh, kemungkinan besar seluruh tantangan itu nggak akan bisa selesai, yang mengakibatkan hasil kinerja dari organisasinya nggak maksimal. Nah, selain dari itu, karena mereka merasa cemas, merasa mengalami hal buruk ketika berorganisasi, nah ini menjadi feedback negatif terhadap organisasinya, sehingga mereka bisa dibilang apa ya, eh, impact-nya itu jadi kapok, kapok untuk apa namanya berada di organisasi itu. Nah, sementara orang-orang yang berada di boredom sini, mereka ngerasa males, ngerasa ngerasa nggak guna, ngerasa mereka nggak ada harganya untuk berada di organisasi itu. Jadi mereka mungkin berpikir ya, untuk apa aku berada di organisasi ini kalau misalnya keberadaan aku ini tidak bermakna. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sehingga dua hal ini membuat orang-orang yang mungkin satu dua orang itu yang sangat aktif, mereka jadi kapok dan gak mau ikut organisasi lagi atau bahkan menyarankan orang-orang lain untuk tidak ikut di organisasi itu. Nah, sementara orang-orang yang mengalami masa boredom juga mereka akan menghilang ya karena nggak tahu mereka harus ngerjain apa. Nah, makanya yang terbaik yang harus dilakukan itu ada di flow channel ini, di mana kita bisa membuat ya agar setiap orang itu mendapatkan tugas yang sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu. Nah, di bagian flow channel ini. Nah, ini aku gambarin di sebelah sini ya. Jadi ketika kita udah punya tantangan sebesar ini nih, ini maaf ya kalau tulisannya agak jelek, masih belajar pakai pen tab nih. Nah, ini aku gambarin lagi ya. Nah, setiap orang itu pertama gini, kita perlu memahami bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan, memiliki ability, memiliki kapasitas, memiliki skill tertentu yang mereka miliki dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan itu belum tentu sama. Jadi pasti apa ada perbedaan. Mungkin ada beberapa orang ya yang dia punya kemampuannya itu di sini nih. Nah, si orang ini mungkin nggak setinggi itu, ada di sini. Mungkin ada orang yang lebih tinggi lagi. Ada orang yang mungkin di sini di rata-rata ya. Ada yang mungkin lebih kecil lagi. Nah, gimana caranya kita perlu bisa mengusahakan agar si tugas yang udah kita punya di sini itu bisa terbagi secara merata agar berada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sama setiap orang gitu. Setidaknya sedikit lebih tinggi di atas kemampuan orang itu. Nah, misal ketika kemampuannya di batas ini, kita kasih dia sedikit di atas ini aja. Nah, mereka di atas ini nih. Nah, kayak gitu. Set, set, set. Nah, yang ketika nanti dijumlahin itu bisa apa namanya mengerjakan seluruh tugas yang ada di divisi itu. Dan nanti ini juga mungkin perlu diukur ya, bisa membantu untuk mengukur juga sebenarnya berapa jumlah orang yang dibutuhkan dalam satu divisi. Nah, sehingga nanti setiap orang itu akan berada di flow channel. Nah, kenapa kita perlu memberikan apa namanya tugas di atas kemampuan mereka? Nah, ini kita coba lihat ke diagram ini ya. Misal kita ngasih eh, tugas mereka tuh berada di sini nih. Jadi mepet banget ya. Jadi mereka ability-nya segini, terus dikasihnya juga yang rata-rata banget lah. Nah, mereka kemungkinan besar akan mencari tantangan-tantangan baru karena mereka ngerasa bahwa itu terlalu mudah, tapi mereka masih ada di posisi flow ya. Jadi nggak ngebosenin, tapi mereka nggak ngerasa ini kayaknya terlalu gampang lah untuk dikerjain. Nah, mereka kemungkinan akan mencari apa namanya challenge-challenge baru. Nah, challenge-challenge baru ini kemungkinannya ada banyak. Bisa jadi ada berada di organisasinya atau bisa jadi di luar organisasinya. Ya, yang kemungkinan membuat mereka masih ada kemungkinan mereka mencari tantangan di luar organisasi dan keluar dari organisasi itu. Kayak gitu. Jika mendapatkan tantangan yang menurut mereka cukup cocok dengan diri mereka.
Nah, tapi coba kita bayangkan ya ketika kita tepatkan eh, apa namanya si challenge itu berada di atas sedikit di atas kemampuan mereka gitu. Misal jadi ada mepet di sini nih. Nah, sehingga si challenge ini tuh hampir membuat mereka stres banget ya. Nah, tapi nggak sampai bikin mereka stres gitu. Mereka masih bisa apa namanya overcome si challenge itu dengan ability yang mereka mampu. Tapi sedikit lagi tuh mereka bahaya lah gitu. Nah, sehingga mereka akan berpikir gimana caranya agar si tantangan ini nggak membahayakan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan skillnya. Nah, jadi mereka akan berusaha untuk mengembangkan diri. Nah, di sini nanti motivasi untuk pengembangan diri itu bisa muncul. Dan ketika ada apa kita sudah menempatkan mereka berada di sini ketika organisasi kita bikin berbagai macam apa namanya pelatihan dan sebagainya kemungkinan besar mereka ingin untuk mengikuti itu karena mereka apa namanya akan ngerasa bahwa pelatihan-pelatihan itu akan membantu mereka masuk ke zona flow yang lebih aman sehingga mereka nanti bisa apa namanya bisa mengerjakan secara lebih baik dan menghindari rasa cemas ini gitu. Nah, pada akhirnya nanti organisasi kalian itu akan bergerak secara maksimal, tugas-tugasnya terpenuhi, apa namanya, tim-timnya juga ngerasa bahwa anggota-anggotanya juga ngerasa bahwa mereka bisa melaksanakan tugas-tugasnya, mereka ngerasa keberadaan mereka di sana itu di organisasi kalian itu menjadi bermakna dan mereka termotivasi untuk mengembangkan diri mereka sehingga di akhir nanti ketika mereka sudah selesai masa jabatannya, mereka merasa mendapat banyak hal karena skill mereka meningkat gitu. Nah, dan nanti bisa bisa kita bisa apa namanya gunakan lebih banyak hal lagi ya dari teori ini. Seperti misalnya ketika skill mereka udah nambah nih, nah kita bisa bisa naikin challenge-nya, naikin challenge-nya lagi, terus kita bikin pelatihan lagi, naikin challenge-nya lagi, bikin pelatihan lagi, dan seterusnya sehingga nanti performa organisasi kalian itu bisa sangat tinggi lah gitu. Nah, jadi kurang lebih itu yang ingin aku jelaskan di video kali ini. Mudah-mudahan eh, cukup berguna untuk organisasi kalian dan nanti bisa diterapkan. Kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan dan butuh penjelasan lebih jauh, atau misalnya memang ada case-case khusus di organisasi kalian yang ingin coba diselesaikan, bisa kirim komentar aja di YouTube ini ya, supaya nanti eh, bisa coba kita bahas di video-video selanjutnya. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan kalau misalnya ada saran dan sebagainya bisa langsung sampaikan aja. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.